Iya, masa lu gara-gara radio aja lu bimbang gitu kan? Bukan, bukan karena radionya. Katanya. Dengerin kenapa? Itu radio nyala sendiri. Lah, emang udah lu matiin? Udah gue matiin. Tadi pas gue nyari sinyal, gue denger suara orang ngobrol cewek. Gue matiin sama gue, masuk lagi suaranya. Lu dengerin apa? Ngomong kayak gitu. Ah udah, cuma mungkin teman emang lagi cerita saluran ngobrol aja kali kan. Udah matiin lagi, matiin kan. Udah tuh matiin. Oh nih, ajak Pak Joko nih, jalan yuk keliling lagi nih. Udah jam 2 katanya. Dia keliling pertama kan jam 11 ya kan, dia keliling lagi jam 2. Nah, di jam 2 itu ketika dia masuk satu bangunan kosong tersebut nih yang belum jadi, dia ngedengar suara radionya dong, Jir. Ada posisi radio di pos. Di posnya. Jarak dari pos itu ke bangunan yang baru itu sekitar 500 meter. Radionya dong. Terus si Joko ngomong gini, Ton, radio lu bawa-bawa? Apaan sih lu bawa-bawa gimana? Lah itu dengerin tuh suara radio bunyi. Tony berhenti dong. Iya, radio gua ada di situ di ujung sana. Center dong sama dia dong ya kan. Center disamperin nih berdua. Radionya bener ada di situ dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali lagi di sini bersama kita bertiga di acara channel YouTube kesayangan kita, di mana channel YouTube ini selalu memberikan cerita-cerita penuh misteri, cerita-cerita penuh dengan kehororan yang dikirimkan melalui inbox email kita oleh narasumber kita. Kembali lagi di sini bersama gua Cotris dan ada teman gua Coro, Ali. Kembali lagi di sini di acara Numpang Cok. Numpang Cok. Jadi seperti biasa guys, malam ini kita akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh viewers atau narasumber kita melalui inbox email kita. Cerita ini dikirimkan oleh seorang laki-laki yang dimana namanya kita samarkan ya guys, dikirimkan oleh Pak Tony. Jadi cerita ini dikirimkan oleh Pak Tony. Pak Tony ini mengalami kejadian horor ini ketika beliau sedang bekerja. Kesibukan Pak Tony dan keseharian Pak Tony ini bekerja sebagai seorang security di salah satu pabrik yang Pak Tony bilang ini cukup besar. Sebelumnya ini cerita kedua kita nih guys, yang sebelumnya itu ada security kita dari Pak siapa Pak Abdul. Dan ini cerita security kita yang kedua dikirimkan oleh Pak Tony. Pak Tony ini sebagai security, dimana memang kesibukan dia, keseharian dia ya menjaga tempat tersebut. Beliau bekerja di salah satu pabrik, dan untuk pabriknya pun beliau nggak menyebutkan ada di mana dan nama tempatnya apa. Pokoknya intinya beliau bekerja di salah satu pabrik yang dimana pabrik itu cukup besar. Karyawannya itu pun bisa mencapai ratusan. Dan di pabrik ini tuh bekerja nggak cuma satu shift, tapi 3 shift. Pagi, sore, dan malam ketemu pagi. Pak Tony ini bekerja di salah satu pabrik ini udah cukup lumayan lama guys. Sekarang itu udah hampir menginjak 1 tahun. Tapi Pak Tony ini mengalami kejanggalan dan baru tahu rahasia di pabrik tersebut itu baru sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu lah. Awal-awalnya Pak Tony itu bekerja nggak mengetahui ada apa di pabrik ini. Ada cerita tersembunyi apa di pabrik ini, ya biasa-biasa aja, fine-fine aja. Dan temannya Pak Tony pun yang lebih senior nggak menceritakan apa-apa. Karena memang Pak Tony nggak merasakan
kalau pabrik ini ada sesuatu yang aneh atau yang menjanggal. Jadi awal mulanya kejadian ini terjadi ketika Pak Tony ini mendapat shift bagian malam. Beliau harus masuk itu pukul, kalau nggak salah sih jam 10 pagi. Jam 10 malam, sorry. Jam 10 malam. Shift malam, masuk jam 10 malam. Baliknya pagi jam 6. Dan shift malam ini yang dikerjakan oleh Pak Tony bukan shift malam yang pertama kali. Karena kan udah lama juga di situ kan. Udah sering lah beliau mengerjakan shift malam. Dan biasanya kalau shift itu dibagi jaga itu sekitar dua orang. Karena security-nya pun nggak banyak sih, hanya sekitar 6 orang dan 1 komandan regu. Jadi sebenarnya ada 7. Pak Tony dapat bagian gilirannya malam nih, ya kan? Jaga shift malam, jaga-jaga seperti biasa. Beliau keliling mengecek ruangan satu persatu. Diawali dengan beliau mengecek ruangan office, di mana ruangan para karyawan-karyawan office bekerja dicek satu persatu. Apakah masih ada lampu yang nyala atau masih ada karyawan yang bekerja gitu kan. Office aman, kosong, bersih, clear, kata Pak Tony. Masuk ke dalam bagian para pekerja. Dan Pak Tony masuk. Seperti biasa, tugas Pak Tony juga di situ selalu mengecek beberapa absensi kehadiran datang malam hari itu berapa orang. Karena situ udah ada, apa ya kalau bisa dibilang kata Pak Tony itu, sudah ada papannya lah. Ada papan kerja. Malam ini yang tugas berapa orang, ya kan. Terus yang bagian piket siapa-siapa itu udah ada namanya. Karena di dalam pabrik itu ada piket karyawan kebersihan, itu ada namanya. Pak Tony seperti biasa mengecek absensi segala macam kehadiran. Dan beliau masuk ke dalam ruangan para pekerja pabrik ini sambil mengecek gitu kan. Dan beliau melihat karyawan pabrik itu ya seperti biasa sedang bekerja gitu. Dan terjadilah tegur sapa, ngobrol ya kan. Lalu Pak Tony sudah selesai kayak gitu, beralihlah ke gedung pabrik yang baru nih. Karena niatnya perusahaannya yang Pak Tony sekarang bekerja ini akan menambah pabrik lagi, akan menambah karyawan baru yang begitu banyak, maka dibikinlah di sebelah gedung tersebut pabrik baru. Ceklah, pabrik itu bisa dibilang sudah hampir 70% jadilah, tinggal finishing aja. Dicek kan, keliling aman. Oke. Kembali Pak Tony ke pos dengan temannya, duduk seperti biasa, merokok ya kan, kopi sambil ngobrol-ngobrol lah ya kan. Lalu temannya Pak Tony ini yang jaga shift malam tersebut, itu namanya, kita sebut saja ya, namanya Pak Joko. Pak Joko yang ngomong nih sama Pak Tony, Ton, kayaknya malam ini tumben ya, suasananya beda. Kata Pak Tony ke Pak Joko, beda gimana maksudnya nih? Kayaknya kayak ada yang aneh aja gitu. Dari suasananya, ya kan, angin-anginnya gitu kan. Kenapa begini ya malam ini ya? Terus Pak Tony ini bilang ke Pak Joko, mungkin perasaan lo aja, udah nggak usah terlalu dipikirin gitu kan. Yang penting sekarang kita kerja, besok kita istirahat. Ngerokok, sambil ngobrol bersenda gurau lah mereka berdua ya kan, sambil biasa. Ada di dalam tempat security itu, di markasnya itu, di pos, ada satu buah radio tape yang jadul. Apa? Suaranya juga tuh kayak khas banget dah, kata Pak Tony, suaranya khas banget dah gitu kan, karena radio jadul ya kan. Setel lah nih, nyari-nyari channel nih, set gitu kan. Nah, setel nih, lagu dangdut. Pak Tony bilang kebetulan lagi itu lagu dangdut, lagunya siapa ya kalau nggak salah ya, Roma Irama apa yang kalau nggak salah, kata Pak Tony. Setel nih, lagi sambil ngobrol, ngerokok, asik dengerin video tape tersebut lah, ya kan, audio tape tersebut. Tiba-tiba audio tape tersebut tuh kayak suaranya tuh kayak kusut, gitu. Pak Tony pikir kan nih rusak ya kan, ketok-ketok sama dia nih, tok gitu kan. Sama dia dicari lagi salurannya nih, salurannya cari lagi, dapet lagu yang tadi. Terus tiba-tiba rusak lagi, ya kan. Kata Pak Tony, ya emang susah nih
ya kan, tape jadul ya kan. Dia sambil diangkat tape-nya, sambil digini-gini nih, sambil digini-giniin kayak nyari saluran gitu ya kan. Nyari sinyal ya kan. Tiba-tiba lagu masuk tuh. Set, Lagu. bukan lagu, anjir, kata foto nih. Suara cewek ngobrol. Suara cewek ngobrol. Iya. Terus Suara cewek masuk dalam ke siaran tersebut. Suara cewek lagi ngobrol, lagi ngomong. Kak Tony pun sempat diem dong. Kok kesini ya kan? iya. Sama dia dipindahin lagi nih channel ini ya kan. Dipindahin geser-geser nggak mau geser. Nah, di dalam cerita tersebut, dalam apa namanya, tab tersebut, channel yang didapat oleh Pak Tony, suara perempuan itu kayak orang lagi gimana sih? Lagi curhat lah, lagi curhat. Pak Tony pikir ya kan, nih salurannya kenapa larinya ke sini nih? Kayaknya gue salurannya belum pernah gue denger nih gini kan. Ketok-ketok lagi Pak Tony nih, ya kan, masuk lagi dalam pos ya kan. Sama dia dimatiin tabnya. Udahlah, males gue dengerin orang curhat mah gitu kan. Gue lagi mau menghibur diri gue gitu. Ngobrol, yang tadinya tip udah dimatiin, tiba-tiba nyala lagi. Nyala sendiri. Dengan suara dan frekuensi si perempuan itu. Dia cuma ngomong dalam suara itu kayak gini. Tolong. Kalian jangan ganggu saya. Atau Tony bilang apaan sih? Nah si Joko bingung nih, ya kan? Joko bingung. Lu kenapa Ton? Gitu kan? Tadi lu bilang bukan, tadi dia bilang lu nggak ngerasakan ada apa-apa malam hari ini. Kenapa jadi lu yang kayak bimbang gitu kan? Kata si Joko gitu, kata si Tony. Lu nggak ngedengerin dari tadi gue gituin radio? Iya. Masa lu gara-gara radio aja lu bimbang gitu kan? Bukan karena radionya. Katanya. Dengerin kenapa? Itu radio nyala sendiri. Lah, emang udah lu matiin? Udah gue matiin. Tadi pas gue nyari sinyal, gue dengar suara orang ngobrol cewek. Gue matiin sama gue, masuk lagi suaranya. Lu dengerin apa? Ngomong kayak gitu. Udah. Cuma mungkin teman emang lagi cerita saluran ngobrol aja kali kan. Udah matiin kan. Udah tuh dimatiin. Atau nih ajak Pak Joko nih, jalan yuk keliling lagi nih. Udah jam 2 katanya. Dia keliling pertama kan jam 11 ya kan, dia keliling lagi jam 2. Nah, di jam 2 itu ketika dia masuk satu bangunan kosong tersebut nih yang belum jadi, dia ngedengar suara radionya dong, Jir. Ada positor radio di pos. Di posnya. Jarak dari pos itu ke bangunan yang baru itu sekitar 500 meter. Radionya dong. Terus si Joko ngomong gini, Ton, radio lu bawa-bawa? Apaan sih lu bawa-bawa gimana? Lah itu dengerin tuh suara radio bunyi. Tony berhenti dong. Iya, radio gua ada di situ di ujung sana. Center dong sama dia dong ya kan, di center disamperin nih sama berdua. Radionya bener ada di situ dong. Terus pindah radionya di situ. Kata si Joko gini, Ton lu kalau caranya mau main-main nggak gini Ton, nggak lucu lu. Gue jalan sama lu kan berdua nih dari pos nih, kata si Tony. Saking dia keselnya ya kan, dijelasin. Gue jalan berdua sama lu dari pos nih, kita berdua jalan bareng-bareng. Lu lihat nggak dari tadi gue nenteng radio? Kalaupun lu ngeliat dari tadi gue nenteng radio, gimana caranya gue taruh di situ duluan radio? Sementara gue di sini sama lu. Nah si Joko dengan muka paniknya dan kebingungan, wah nggak beres nih Ton, cabut yuk. Si Tony ya tar dulu, gue ambil radio gue dulu ya kan. Begitu pas mau diambil radionya, dia balik badan, radionya nyala dong, suara perempuan ketawa. Suara perempuan ketawa, kuntilanak ketawa. Langsung tuh dia nggak pikir panjang, radionya dilempar, ya kan? Dia lari ke pos sambil tengah-tengah ya kan, napasnya kan, wah gila, tumben ya malam hari ini kita dapat kejadian kayak gini katanya. Kata si Joko gitu ngomong setonnya, udah, kita di sini dulu katanya. Terus gimana yang lain belum kita keliling? Udah,
sebentar istirahat dulu, nenangin pikiran, nanti kalau pikiran kita udah mantap udah berani baru kita keliling lagi kan. Joko masuk nih ke dalam nih, ya udah gua ambil minum dulu. Gitu udah masuk ke dalam, buka pintu ngambil ke dalam mau minum, radionya ada di situ anjing. Radionya ada di situ. Langsung si Joko teriak, "Ton, sini 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 sini." Kenapa kan? Sini kan. Itu radio kan tadi tuh lempar. Kenapa ada di sini? Cek tuh sama si Tony radionya. Kan? Ih, ini radio gua katanya. Kan? Kan udah gua lempar. Harusnya rusak nih minimal kalau nggak pecah. Iya. Mulus dong anjir, nggak ada baret sedikit pun. Tapi ada di situ lagi tuh radio. Udah. Nggak usah dipikirin malam ini. Nah, itu kejadian pertama. Itu mulai kejadian dan keakhiran ke belakang-belakang itu malah makin gila. Di hari berikutnya Pak Tony ini si pagi aman-aman aja, nggak ada kejadian apa-apa karena pagi. Sip dari sore ke malam juga slow aja. Karena rame. Sebenarnya kalau bisa dibilang pabrik itu rame. Iya. Tapi ramenya pun di dalam tempat bekerja, di lingkungan pabriknya sepi, nggak ada aktivitas kan. Dapat lagi nih jaga malam, kebetulan malam itu malam minggu, dan malam minggu itu jaga bukan nama si Joko, gantian nama temennya, sebut saja namanya si Robi. Robi ini security baru, usianya pun masih muda. Kalau Pak Tony ini usianya sekitar hampir 40-an, dan kalau si Robi ini usianya baru 25, junior lah ya kan. Baru kerja di situ pun baru sekitar 3 bulan. Sambil jaga malam, Robi nanya-nanya sama si Pak Tony, "Pak, ya kan udah berapa lama kerja security?" "Wah, pokoknya curhat-curhat lah ya kan." Gitu. "Ada apa aja di sini?" Kata si Pak Tony, jawab ya, "Di sini mah ada orang kerja, no, lu perhatiin emang ada apa lagi, ada mesin, ada orang kerja ya kan." "Banyak," katanya. "Enggak, maksudnya ada nggak sini Pak kejadian aneh?" Kata si Pak Tony, "Lu nggak usah nanya-nanya kayak gitu dah," katanya. "Buat apa sih nanya kayak gitu? Kalau misalnya emang gue kasih tahu, lu bakal berani gitu kan. Lu yang tadinya takut jadi berani kan nggak mungkin juga. Kalaupun nanti kejadian-kejadian kayak gimana, biar aja lu ngalamin sendiri. Kalau gue selama di sini sih gue nggak ada kejadian apa-apa." Padahal ngomong gitu tuh dengan pedenya lah. Nah di malam itu Pak Tony jaga keliling aman, nggak ada apa-apa. Tepat di jam 3 pagi Pak Tony itu dapat telepon dari pabrik. Tiba-tiba mengabarkan kalau dari pabrik itu ada kecelakaan kerja. Salah satu karyawan pabrik itu tangannya masuk dalam mesin. Masuk dalam mesin, dan Pak Tony sama si Robi itu segera menyamperkan, datang ke tempat kejadian, ke tempat TKP. Itu kata Pak Tony, ngeliat sih udah tragis dah. Tangannya udah tinggal segini, coy. Tangannya udah tinggal segini, putus, dan itu darah ngucur. Dibawa ke rumah sakit, berobat. Itu selama Pak Tony jaga, itu Pak Tony baru kali itu mengalami kejadian ada kecelakaan kerja. Jadi Pak Tony pagi-paginya sebelum dia pulang ganti tiket, ganti absen, dapat teguran lah dari komandan regunya. "Kamu sebelum kerja apa udah meriksa karyawan yang datang berapa orang? Udah periksa belum keamanan mereka bekerja? Ya kan? Safety-nya apa segala macem ya kan?" Nah, pokoknya habis lah diomelin lah Pak Tony kan. Karena ya bagaimana juga kan dia orang yang lama juga kerja di situ, bisa dibilang kayak senior lah. Udah tuh Pak Tony, ya udahlah, Pak Tony menganggap kalau itu kejadian hanya musibah aja. Tapi nggak taunya Pak Tony bilang kejadian itu terjadi malah setiap seminggu sekali. Iya. Setiap malam minggu kejadiannya anjir. Orang kan. Tapi nggak cuma hanya sekedar tangan aja, Cok. Ntar ada bagian-bagian kayak misalnya karyawan tersebut kakinya ketimpa alat-alat apalah gitu. Terus ntar ada yang pokoknya banyak lah kejadian-kejadiannya deh. Pak Tony bilang gitu, nggak cuman itu doang lah. Dan itu kejadian seminggu sekali. Nah dari situlah pabrik mulai mengalami apa ya, kalau bisa bilang gangguan. Iya, terus juga
dari karyawan pabrik itu banyak mulai mengeluh lah. Kenapa sekarang nih di tempat kita banyak kejadian-kejadian seperti ini? Oh pokoknya udah gosip itu tersebar lah ke seluruh karyawan pabrik gitu loh, ya kan? Karena kan mereka kan kerja 3 shift di rolling kan pagi siang malam tersebar ceritanya gitu kan, dan mereka pun justru malah takut kerja buat malam hari. Akhirnya sempat diberhentikan lah, shift malam doang nih diberhentikan selama sekitar 1 minggu, nggak ada shift malam, jadi cuma 2 shift doang, pagi sama sore. Setelah diberhentikan segala macam, nggak malam yang nggak ada kerja ya nggak kerjain apa-apa dong. Di hari pertama Pak Tony kerja jaga malam lagi, kan libur dong karyawan pabrik kan, malam kan pada nggak ada kerja. Itu ketika dia masuk ke dalam ruangan pabrik, dia ngecek, anjir, itu ada tangan jalan cok, tupak. Kayak Pak Tony ngedenger awalnya itu kayak ada orang mainin air, sama dia dilihat-lihat dong, nih orang mainin air di mana gitu, ada bocor di mana gitu, kayak suara pokoknya kayak air deh. Gak taunya tangan itu lagi gini-gini loh, goyang-goyang, dan Pak Tony lihat darah itu. Anjir, lari dia sekenceng-kencengnya, dia keluar. Besokannya dia laporan sama komandan regunya, yuk ada kejadian ini ya kan. Dicek ke lokasi tersebut, kosong dong, bersih, nggak ada apa-apa. Wah kata Pak Tony, halu nih gue nih, anjir nih kan. Kata si komandan regunya, udah lu pulang aja dah, istirahat, lu banyak pikiran kali jadi banyak halusinasi. Udah tuh, ternyata Pak Tony kalau jaga malam, ketika pabrik malam itu libur, dia agak sedikit udah mulai was-was, dan sempet ingin dalam hati itu, udahlah apa gue resign aja ya gitu kan, karena kalau gue kerja di sini terus mental gue bisa keganggu nih gitu kan. Nah di hari terakhir dia jaga shift malam untuk karyawan yang pada libur itu masih sepi kan ruangan kan. Dia di benar-benar terakhir ini itu melihat ada satu makhluk tinggi gede, ya kan, di pabrik itu, berbulu, terus ada taringnya, mata merah. Itu Pak Tony kaget, lari sekenceng-kencengnya, tapi lari dia nggak pernah nyampe kayak lari di tempat dia. Wah anjir kan, gila, sampai dia baca-bacaan dan segala macam itu. Dan akhirnya di situ udah dapat gangguan yang mainstream seperti itu. Besokannya dia ngomong sama kepala regunya, dia ngajuin resign. Pak saya resign. Oh kenapa resign? Kamu udah kerja lama di sini. Saya nggak sanggup. Nggak sanggupnya kenapa? Dia ceritain lah kejadian yang dialami. Nah udah tuh pabrik normal lagi, masuk lagi 3 shift ya kan. Rupanya dipikir gangguan itu bakal berhenti di situ doang. Setiap malam minggu kejadian lagi, dan perusahaan makin lama itu keuangan makin menipis. Kenapa makin menipis? Karena mereka harus membayar perobatan dan ganti rugi kepada karyawan tersebut yang celaka, mengalami kegoyangan perusahaan tersebut itu. Dan akhirnya ini menurut cerita dari Pak Tony, punya usul pembangunan yang sekarang ini sedang terjadi untuk tahap pabrik berikutnya itu memakai tumbal. Dan ada satu ruangan dalam pabrik tersebut yang nggak boleh dimasukin orang. Akhirnya kebongkar lah kalau ruangan tersebut itu dipakai untuk menaruh sesajen. Dan di situ ada kayak gambar kepala kambing gitu. Iya. Kepala kambing, di bawahnya ada sajen, ada dupa segala macam, dan ruangan itu tuh lampunya remang-remang, semua sekelilingnya itu dikasih background merah. Dan Pak Tony pun nggak tahu siapa yang masang di ruangan tersebut. Akhirnya setelah kejadian itu, setelah terungkap semua, Pak Tony milih resign, karyawan pabrik banyak yang berhenti, dan sebagian karyawan pabrik yang masih tetap bekerja, mereka menuntut kalau memang masih mau dilanjutkan pekerjaan, dan mereka meminta kalau yang
ada di tempat itu dihilangkan. Iya. Tapi dari pihak manajemen itu membantah kalau adanya seperti itu. Mereka nggak merasa kalau ada, gua nggak pernah ada nih kayak Iya. gitu-gitu, nggak pernah ada gitu. Kamu dapat gosipnya dari siapa? Kamu dapat ceritanya dari siapa? Gitu kan. Dan Pak Tony yang melihat sendiri tempat tersebut, orang itu udah resign, udah cabut. Tuh. Dan terakhir cerita dari temennya si Pak Tony ini nih, yang security muda si Robi. Sampai sekarang gangguan-gangguan tersebut itu masih tetap ada, tapi nggak ada lagi tuh tumbal-tumbal kayak kecelakaan kerja itu nggak ada. Cuman di setiap sebulan satu kali itu ada kayak apa sih, penanaman atau pemberian kepala kambing. Itu ditanam di Sekarang pabrik. ya pokoknya lingkungan situ lah. Sih cerita dari Pak Tony, dan menurut Pak Tony sih itu kejadian yang sangat horor yang pernah dia rasain waktu bekerja sebagai security ya. Sampai sekarang setelah kejadian itu dia masa agak sedikit trauma dan dia beralih profesi sih. Kata Pak Tony ini dia udah nggak jadi security lagi, dia memilih jadi kuli bangunan. Oh. Iya, udah, karena dia nggak mau mendapatkan resiko yang lebih seperti yang terjadi sebelumnya. Makanya udah dia milih jadi untuk kuli proyek atau kuli bangunan. Jadi begitu guys cerita yang dikirimkan oleh Pak Tony melalui inbox email kita. Sekali lagi makasih Pak Tony udah kirimkan ceritanya, dan mudah-mudahan kedepannya di tempat itu aman-aman aja, yang gak ada kejadian seperti itu lagi ya kan. Ya untuk ceritanya lebih jelasnya udah diceritakan oleh Pak Tony seperti itu. Untuk percaya atau tidak percayanya kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Ya, kita pun di sini hanya menyampaikan apa yang dikirimkan oleh Pak Tony ya. Ya lebih enaknya sebenarnya sih kalau Pak Tony datang langsung ya, datang langsung. Cuman kesatu beliau nggak mau wajahnya dipublikasikan, karena kalau beliau wajah dipublikasikan itu teman-temannya dan manajemen pabrik tersebut bakal tahu. Iya, Pak Tony nggak mau. Dan kedua, jarak juga antara Pak Tony ke tempat kita yang lumayan cukup jauh, memakan waktu. Jadi Pak Tony memilih mengirimkan ceritanya melalui email kita. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita kita sampai selesai. Nanti untuk next berikutnya kalau kita ada cerita-cerita yang menarik, kita akan ceritakan lagi dan bagikan kepada para kalian penonton setia Numpang Cok. Gua akhiri saja malam hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang Cok. Numpang Cok.